nama agama kita aja udah jadi solusi. Islam, aslama, muslimu, berserah, melepas, nggak ada apa-apa lagi, tinggal pemilik semuanya aja. Serius, bukan punya semuanya. Kalau yang paling bahagia yang punya semuanya koruptor, manusia paling bahaya, paling bahagia. Tapi enggak, boro-boro bahagia, nyolong wae. Ada kok orang bahagia yang nyolong? Enggak. Serius, cari maling dimanapun, baik yang maling sendal sampai maling duit negara. Kalau bahagia nggak perlu nyolong, bro, serius. Ya, bahagia di hati. Hati itu segitu-gitunya, tapi kita tahu segala macam di situ. Ini hartaku, ini jabatanku. Nggak semua sempit, semuanya ditaruh di situ. Atuh enggak. Diambil, ambang. Ya karena tadi ngerasa punya. Ya. Menurut kita kenyang sekali kalau cerita tentang itu. Bagaimana dulu beliau diuji dunia, beliau kalau cerita itu. Dari babak darut tauhid, kata beliau, babak darut duit, lalu babak belur, katanya. Ibu kebayang waktu kemarin pas ke kajian di Bandung bareng cerita zaman bensin seliter masih 1.500 perak, ada stasiun TV yang berani ngasih ke AA per menit 5 juta rupiah. Berarti kultum 7 menit 35 juta kali berapa episode tuh. Dan gak cuma satu TV, di dunia dibukain selebar-lebarnya bagi beliau. Tapi beliau sendiri yang mengakui kan, nggak bahagia juga. Ya. Segitu teh halal tau beliau. Yang saya lakuin ya di sana banyak, tapi dah haram jelas. Jadi wajar gitu kalau nggak enak, wajar kalau nggak bahagia, karena haram. Karena kata Nabi ciri dosa itu dua, satu membuat gelisah, dua tidak ingin diketahui orang lain. Makanya orang yang korupsi nggak ada yang update status kan. Alhamdulillah berhasil makan uang rakyat hari ini, makasih rakyatku, nggak ada. Segitu ya. Cuman kalau udah sampai menggantikan posisi Allah di hati, jauh dari kebahagiaan. Ya. Tapi sekali lagi lah, bukan nggak boleh punya, silakan, tapi jangan jadi segalanya. Ibarat gini lah, ibu mau pulang, bapak pulang ke rumah lewat jembatan, nggak ada jalan lain, cuman jembatan itu. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpetnya empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum, indah itu jembatan. Tapi jembatannya indah, tapi rumahnya bobrok, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Sekarang kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Dan kita perlu jembatan ini untuk pulang, sebagaimana orang itu perlu lewat jembatan buat nyampe rumahnya. Sama, kita juga perlu jembatan ini buat nyampe surganya Allah. Perlu dunia. Jadi silakan Bu, kalau misalkan Ibu, ini bukan berarti habis kajian ini semuanya langsung resign dari kerjaannya ya. Silakan, Ibu ternyata dokter bedah, punya kemampuan menyelamatin nyawa orang. Maka punten, meskipun jagain masjid itu mulia, tolong Ibu jangan jaga masjid. Tetap jadi dokter, Bu. Serius. Ini punya ilmunya untuk nyelamatin nyawa. Atau misalkan, kalau baca Qurannya ngantuk, tapi kalau dagang semangat kok. Ya Ibu silakan dagang lah Bu. Siapa tahu dengan keuntungan Ibu dagang, Ibu bisa bangun masjid yang mungkin belum tentu dibangun oleh guru ngaji yang udah ngajar 40 tahun. Ya. Tapi sama kan? Semuanya cuma jadi jalan. Sahabat Nabi beda-beda, yang kaya terus menerus uangnya habis jadi kaya lagi seperti Abdurrahman bin Auf ada,
Tapi yang tidak kaya bukan karena nggak sanggup kaya ya. Kalau ada sahabat Nabi yang nggak kaya, itu jangan mikirin mereka nggak sanggup kaya. Mereka memilih lebih mudah dekat sama Allah kalau tidak kaya. Ada sahabat yang kayak gitu. Abu Dzar Al-Ghifari contohnya tadi. Abu Dzar itu bahkan sampai dibilang sama Nabi, kamu tinggal berdua, kamu nggak boleh mimpin. Coba, kita kan nyari pemimpin yang soleh. Ini orang sesoleh Abu Dzar Al-Ghifari dibilang nggak boleh jadi pemimpin. Kenapa? Cara tawakalnya unik. Hari ini ada duit berapa? Sedekahin. Besok gimana? Tawakal dong. Coba jadi presiden. Hari ini ada APBN berapa? Sedekahin dong semua. Besok gimana? Tawakal dong se-Indonesia. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi pemimpin, salah satu khutbahnya beliau bilang kayak gini, aku akan memperlakukan harta negara seperti aku memperlakukan harta anak yatim. Harta anak yatim gimana nyikapinnya? Ibu punya anak ponakan nih, umur 2 tahun, orang tuanya meninggal, warisannya 18 T. Kasih nggak 18 T itu ke anak umur 2 tahun? Harus ditahan kan? Sampai waktunya tepat kan? Di surat An-Nisa ayat ke-6 ada dalilnya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. 1, usianya sampai untuk bisa menikah baru boleh dikasih balik, ya. Syarat yang kedua, wa in anastum minhum rusyda. Dia sudah punya rusyda, kecerdasan, baru boleh dikasih uang itu. Sebelum itu harus ibu tahan itu duit. Sayyidina Umar sama memperlakukannya seperti itu. Kalau aku cukup, aku tidak akan mengambil hak dari negara. Kalau tidak cukup, baru aku mengambil. Tapi bahkan ini detail banget. Nanti baca Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir ya, Masya Allah. Atau Hidayatul Aliyah Imam Abu Nu'aym Al-Asfahani, atau Syiar Alaman Balaji Imam Zahabi. Ini kitab sejarah semua ya. Beliau menyebutkan, kalau aku sampai harus mengambil, maka aku akan mengambil 2 pakaian. 1 pakaian untuk musim panas, 1 pakaian untuk musim dingin, dan 1 kendaraan untuk menunaikan ibadah haji. Beliau batasin sampai kayak gini ya. Ya itulah zuhudnya beliau nih. Dibayangin kita ngambil kan, yang ngambil berapa gitu. Ibu tahu nggak sih gajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu akhirnya jadi Khalifah Rasulullah, jadi pemimpin setelah Nabi? Kan beliau itu pernah izin untuk boleh nggak sambil dagang jualan. Ya gimana ngurus negara sambil jualan? Ya beliau pengen nafkahin anak cucunya. Maka karena beliau memang dari dulu pebisnisnya, maka akhirnya ya sudah, kamu tidak perlu berdagang, kami alokasikan uang, ya ibarat dapat gaji dari negara. Tahu gajinya Abu Bakar As-Siddiq? 1 hari setengah ekor kambing. Jadi per 2 hari beliau dapat kambing 1. Kambing sekarang 3 jutaan ya. Ya segituan. 2 tahun mimpin beliau wafat. Tahu salah satu wasiatnya? Minta ahli warisnya untuk hitung berapa kambing yang sudah didapat dari negara, ambil uang dari rezeki dari hartanya, sedekahin kembali ke negara. Berarti beliau mimpin 2 tahun negara itu gratis. Wajar kan kalau di zaman beliau makmur. Duduk. Ya. Ya. Seolah impian yang kejauhan ya. Tapi itu betul pernah terjadi. Dari seorang kenal sejarah Islam itu, kayaknya dia nggak perlu motivator, karena ada segudang kisah hebat di dalam. Tinggal kita mau ikutin atau enggak. Ya. Masya Allah, itulah generasi terbaik ya. Sampai Imam Malik bin Anas menyebutkan, siapapun, kapanpun, dimanapun, ini tantangan, kalian tidak akan sanggup membentuk generasi kecuali dengan 1 cara, yaitu dengan cara sebaik-baik manusia mendidik sebaik-baik generasi. Siapa sebaik-baik manusia? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa sebaik-baiknya generasi? Orang yang diajari langsung oleh beliau, para sahabat. Nah, kadang kita, kita bangun generasi dengan pendidikan ala Finlandia, ala apa, tanpa mengecilkan, mohon maaf ya. Tapi kita sudah punya fakta sejarah yang benar-benar sudah membuktikan itu, ya, yang terbukti gitu. Jadi Nabi pertama kali berdakwah yang percaya cuma 4 orang. Istrinya Khadijah radhiyallahu anha, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sama anak kecil 2 orang. Ali bin Abi Thalib sama Zaid bin Harithah.
dan mulai dakwahnya di tempat yang di kiri kanannya Ka'bah ada patung berhala. Coba gimana berarti mulai? Perbudakan banyak, riba di mana-mana, perang antar suku. Ayat yang paling sering ibu protes tentang poligami itu ayat turun untuk membatasi, karena di zaman itu nikah nggak ada batas. Di riwayat At-Tirmidzi ada sahabat masuk Islam dalam keadaan istrinya 10, sama Nabi disuruh cerai 6. Kondisinya kayak begitu. Disuruh ngajarin tauhid ke satu dunia, dimulainya di tempat yang tidak bertauhid. Lompat 23 tahun masa kenabian, berarti kan satu jazirah Arab udah muslim semua. Kalau saya bilang satu jazirah Arab bukan Mekah Madinah ya. Sekarang 7 negara soalnya. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. 7 negara. Negeri manapun jadi negeri Islam, mereka minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya, gak cuma guru ngaji, ahli pertanahan, ahli perairan, semua punya. Ini juga tanda Nabi gak cuma ngajarin ngaji ya. Jumlah sahabat nggak ada sensus waktu itu, tapi kata Imam Masyuti atau Imam Abu Nuaim al-Asfahani, penulis kitab Hilyatul Auliya, kurang lebih sekitar 120.000 orang. Ini 120.000 ini ada yang dulunya raja perampok namanya Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang dulunya pengen bunuh Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mereka bukan jenis orang yang masuk ke satu daerah terus akhirnya terpengaruh satu daerah, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi satu daerah sendiri. Coba ngajarinnya pakai apa? Udah dapat petunjuk dari Allah di Al-Quran, dan itu yang diajarkan. Jadi pada kita terlena ya, padahal fakta sejarah yang luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau misalkan ada yang berkata, nggak bisa dong kok semuanya balik lagi ke Quran dan hadis, itu kan 14 abad yang lalu. Guru kami ditanya kayak gitu, jawabnya apa coba? Oh gitu. Kalau gitu, tolong bawakan masalah yang lebih berat di zaman. Kalau gitu, tolong bawakan masalah paling berat zaman sekarang. Kami bisa bawakan masalah yang lebih berat di zaman dahulu, dan sudah selesai dengan Quran dan Sunnah. Ayo silakan. Kalau memang apa yang ada di Al-Quran gak cukup buat jadi pegangan kita sampai kiamat, mudah bagi Allah membuat masih ada wahyu yang baru turun. Gak ada tuh, gak ada kan Al-Quran jilid 2 surat ke-115 setelah Anas, ada gak? Gak ada. Yang demi Allah ada pada sampai Anas cukup. Kalau memang sunnah Nabi gak cukup buat jadi pegangan kita sampai kiamat, mudah bagi Allah membuat Nabi masih hidup sampai hari ini, atau dibuat ada Nabi lagi setelah beliau. Ada nggak? Ada. Kita punya teladan yang luar biasa, serius. Perkara bangun tidur loh diatur di dalam Al-Quran. Di Quran ngajarin nggak cara bikin sayur asam? Enggak kan? Ya berarti punten ya, kalau ada yang nggak bisa bikin sayur asam, tenang, ibu masih punya peluang ke surga. Tapi perkara bangun tidur diatur loh, Bu. Ya, Nabi itu tidur 3 waktu. 1, setelah beres Isya, kalau nggak ada masalah mendesak atau urusan umat penting, beliau tidur. Tidur yang kedua setelah tahajud sambil nunggu subuh. Ini hati-hati kalau nggak biasa kebablasan, tahajud sih tahajud, subuhnya jadi 7:30 tapi ya. Beliau tidur sebentar di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tidur yang ketiga qailulah setelah zuhur sebentar atau sebelumnya. Sebentar ya. Jangan tidur ayo qailulah bangun-bangun gara-gara azan asar ya, ini kebablasan. Ya.